teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di akunku. Kali ini aku mau merespon sebuah video yang sebenarnya sudah direspon terlebih dahulu oleh Bang Apriyadiadi di channel YouTube-nya yaitu God and Beyond. Tapi aku tertarik untuk memberikan responku juga ya. Jadi ini dari akun namanya Guse 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 aja Guse aja ya. Dan ini nulis kayak gini. Epstein Files malah semakin membuktikan kalau kita emang butuh rules dalam hidup dan make sense kalau akhirat itu ada. Bayangin, orang-orang sekeji itu di dunia ini apakah akan dihukum dengan segala power yang mereka punya hampir mustahil. Ya. Dan coba kita lihat kolom-kolom, ada untung ada akhirat ya. Maka akhirat apa coba hubungannya, ada yang kritis ya. Oke. Oke. Saya akan memberikan beberapa tanggapan ya terkait video ini. Sebagaimana halnya Bang Apriyadiadi memberikan tanggapan juga, saya mencoba untuk memberikan tanggapan terhadap video ini gitu. Oke. Epstein Files malah semakin membuktikan kalau kita emang butuh rules. Nah, sejauh itu aku sepakat. Ya, nggak perlu menunggu kasus Epstein sebenarnya. Ya, yang namanya manusia pasti membutuhkan yang namanya rules, apalagi hidup dalam masyarakat pasti membutuhkan yang namanya rules. Ya, karena itu kita ada hukum, kita ada negara, kita ada aparat penegakan hukum, aparat penegak hukum, ada pengadilan, ada kepolisian dan sebagainya. Jadi aku sepakat ya eh, kalau kita emang butuh rules ya dalam hidup. Nah, cuma aku nggak sepakat kalau kemudian konklusinya akhirat itu ada. Ya, di sini ada yang tadi ada yang kritis ya. Oke. Tapi aku nggak sepakat ya dengan konklusi kalau kemudian hanya karena kita butuh rules dalam hidup ini, maka kemudian akhirat itu ada. Dengan logika, ada orang-orang di dunia ini ya, yang sedemikian jahat gitu ya. Tapi mereka punya power yang sedemikian kuat sehingga mereka tuh nggak tersentuh oleh hukum gitu. Seperti kasusnya Epstein ini ya, dan circle-nya yang melakukan tindakan kejahatan yang ya jelas-jelas melanggar kemanusiaan lah gitu ya. Tetapi kita tahu sendiri kan Epstein kan tidak pernah tersentuh hukum ya, karena dia sendiri meninggal dengan cara bunuh diri. Uh, jadi kayak orang-orang seperti itu kok kayaknya keenakan banget ya kalau orang-orang seperti Epstein misalnya yang telah berbuat kejahatan sedemikian rupa, kemudian dia tidak pernah tersentuh oleh hukum selama hidupnya di dunia ini karena dia punya power, dan kemudian setelah dia mati selesai gitu aja, dia nggak dapat keadilan apapun. Kayak nggak fair gitu ya terdengar ya. Atau misalnya kayak nih apa Hitler lah, Hitler ya. Hitler itu kan melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa gitu ya di era Perang Dunia II gitu. Di era kekuasaannya Nazi di Jerman ya. Dan apa ya? Hitler itu kan kita tahu sendiri akhir hidupnya juga sama kan dengan mengakhiri hidupnya sendiri gitu kan. Nah, dia nggak pernah tersentuh hukum, dia nggak pernah mendapatkan peradilan, dia nggak pernah dapat hukuman atas perbuatannya dia, dan setelah itu dia mati gitu aja karena dia mengakhiri hidup. Kayak nggak sih kalau kemudian orang-orang kayak gitu yang kemudian setelah mati ya, orang-orang yang melakukan kejahatan tidak pernah tersentuh hukum, tidak pernah tersentuh keadilan, terus setelah mati selesai gitu aja, kayak nggak fair nggak sih gitu. Karena itu akhirat harus ada. Nah, aku punya dua tanggapan sebenarnya. Pertama, kalau Tuhan itu ada, dia maha kuasa, maha tahu, dan maha baik, kenapa dia harus menunggu nanti di akhirat dulu, baru dia memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kejahatan? Kenapa nggak langsung di kehidupan ini, sekarang dan saat ini juga, kenapa nggak langsung dia ngasih hukuman aja kepada orang-orang yang berbuat kejahatan?
Misalnya Epstein, kenapa nggak dia dari dulu gitu? Di kehidupan Epstein, saat Epstein masih hidup, kenapa nggak langsung dikasih hukuman aja gitu si Epsteinnya? Kenapa harus nunggu Epsteinnya mati dulu, baru kemudian diberikan hukuman? Kan dia maha kuasa, dia maha baik, dia maha tahu, ya kan? Kenapa kemudian dia harus menunggu nanti saat di akhirat dulu, baru kemudian dia memberikan hukuman kepada Epstein? Kalau alasannya adalah ya karena sebagai bentuk ujian, jawaban pertanyaannya adalah apanya yang ujian dari kasusnya Epstein? Apa aspek apa dari kasusnya Epstein yang dapat disebut sebagai ujian gitu? Bagi korbannya, ujian bagi korbannya gitu. Dan kita kan tahu bahwa fungsinya ujian itu kan untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan kita gitu. Kita udah berkembang sejauh mana gitu ya. Nah, Tuhan itu kan dia maha tahu. Lantas buat apa dia menguji kalau dia sudah maha tahu? Jadi ini pertanyaan, justru ini menimbulkan pertanyaan gitu kalau kita mengasumsikan perlunya Tuhan sebagai judgment, hakim terakhir kelak di akhirat gitu loh. Kenapa nggak sekarang aja gitu dia langsung bertindak terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan? Kenapa harus menunggu nanti ya, setelah matilah, di akhirat lah, di hari kebangkitan lah, baru kemudian dia menghukum orang-orang yang jahat? Kenapa nggak saat ini juga, nggak saat ini juga gitu? Kemudian yang kedua, kalaupun akhirat itu ada, kalaupun ada kehidupan setelah kematian, ya, itu tidak harus mengasumsikan perlunya Tuhan. Misalnya, Buddhisme dan Jainisme itu adalah agama yang tidak memiliki konsep Tuhan. Mahavira, pendiri dari Jainisme, itu secara tegas menyangkal keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur alam semesta. Tetapi kedua agama ini meskipun tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, sebagaimana halnya pada agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam, kedua agama ini mengajarkan adanya karma dan reinkarnasi, di mana setiap perbuatan kita saat ini itu akan berbuah di kehidupan-kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi, kalaupun misalnya katakanlah Epstein tuh nggak fair banget kalau dia mati terus selesai gitu, ya kita bisa aja ngasumsikan bahwa mungkin setelah Epstein mati, Epstein akan mengalami kelahiran kembali sesuai dengan karma buruk yang telah dia lakukan di kehidupan dia sekarang. Kan begitu. Dimana ke dalam kelahiran kembali itu dia mengalami kemalangan atau kenestapaan akibat karma buruk yang dia lakukan di kehidupan sekarang ini. Mungkin aja justru dia mengalami kelahiran di alam neraka misalnya, akibat karma buruk yang dia lakukan di kehidupan ini. Tanpa perlu mengasumsikan adanya Tuhan. Seperti halnya tadi dalam Buddhisme dan Jainisme, ada konsep karma, ada konsep reinkarnasi, tapi mereka tidak mengenal konsep Tuhan sebagaimana yang dikenal dalam konsep, sebagaimana halnya dalam konsep-konsep teisme Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi sebenarnya kalaupun ada kehidupan setelah kematian, it doesn't imply that God exists. Itu nggak mengimplikasikan bahwa Tuhan itu ada. Ya kalau aku sendiri sih standku adalah bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita setelah kita mati. Apakah ada semacam bagian dari diri kita, mungkin semacam jiwa atau pikiran kita atau kesadaran kita misalnya, yang tetap ada, tetap bertahan setelah kemudian kita mati? Well, actually I don't know, aku nggak tahu. Aku ateis, aku nggak percaya dengan Tuhan, tapi aku juga tidak punya stand pasti soal apa yang terjadi pada kita setelah kita mati. Aku nggak tahu, mungkin ada kehidupan setelah kematian dan mungkin tidak. Dan bahkan kalaupun ada kehidupan setelah kematian, itu juga tidak meyakinkan aku bahwa Tuhan itu ada. Karena kembali lagi aku bisa menggunakan skenario Buddhisme dan Jainisme soal adanya kehidupan setelah kematian tanpa perlu melibatkan yang namanya Tuhan. Jadi itu guys tanggapanku untuk video ini ya. Video yang dari Guse ini. Oke, sekian teman-teman semua.
Terima kasih.